sininya berapa, ke sini berapa, klik ke atas. Ini ukuran meter. Ini buat ngeprint ya, jadi buat untuk di printnya supaya tukangnya lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Tukang Setting. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tutorial dasar menggunakan software CorelDRAW. Kali ini adalah pertemuan yang ke-6. Mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita belajar CorelDRAW bersama Tukang Setting. Seperti biasa kita buka dulu Corelnya. Kemudian kita buat dokumen baru dengan resolusi 300 dpi. Langsung saja kita klik OK. Kali ini pada pertemuan yang ke-6 kita akan melanjutkan pembelajaran pada toolbox selanjutnya, yaitu menggunakan Parallel Dimension Tool. Kemarin kita sudah belajar tentang Text Tool, Polygon Tool, Rectangle Tool, dan Ellipse Tool, juga tool yang lainnya. Sekarang kita menggunakan Parallel Dimension Tool, yang mana tool ini berfungsi untuk mengukur ya, mengukur dimensi suatu objek ya. Caranya, contoh kita punya objek kotak, nah, kemudian kita ingin diukur dimensinya dari ujung sini sampai ke sini itu berapa sentimeter ya. Nah, ini ukurannya 15.7,38 mm ya. Karena kita di sini ukurannya adalah pakai milimeter, lebih mudah kita rubah menjadi sentimeter ya. Kita ulangi di sini. Parallel Dimension Tool adalah berfungsi untuk mengukur dimensi suatu objek, baik objek teks atau objek kotak atau objek-objek yang lainnya. Contoh kita bikin kotak di sini, kita bikin kotak sembarangan ya. Terus kita bikin teks selamat ya. Kemudian kita perbesar. Nah, kita bisa mengukur dari dua objek ini berapa sentimeter menggunakan Parallel Dimension Tool. Contoh dari S ke T ini kita ukurannya berapa. Dari S klik, drag ke sini ya, terus ke atas. Nah, ini ukurannya adalah 14,20 cm. Atau kita bisa mengukur huruf T-nya saja dari ujung T sini sampai ke bawah itu berapa senti. Take ya, klik terus ke bawah sampai sini. Nah, ini dimensinya adalah 2,92 cm. Biasanya fungsi ini digunakan untuk membuat objek atau layout desain suatu rumah bangunan ya, menggunakan dimensi seperti ini. Atau kita bisa menggunakan pakai sketsa ya, pakai skala. Kita bisa menggunakan pakai skala. Contoh kita ingin membuat suatu lemari ya, menggunakan kotak, kita bikin lemari di sini. Nah, dimensinya kita pakai skala, misalkan di sini 10 kali 20. Ukurannya 10 kali 20 cm. Berarti kalau dibikin skala itu menjadi 1 kali 2 meter. Berarti skalanya skala per 10 kali 10 100, 20 kali 10 200, berarti 2 meter. 2 meter kali 1 meter. Nah, nanti per ini kita bikin, ini misalkan bikin 2 pintu. Nah, kita bikin 2 pintu ya. Terus kita di sini bikin sedikit untuk variasi lemarinya ya. Oke. Ada di sini juga sama. Terus di sini kita bikin variasinya ke bawah, bikin 2 ya.
Kita duplikat ini, geser ke sini, tengah, center. Nah, contoh kita bikin lemari seperti ini ya. Kita duplikat ke bawah, ini juga kita duplikat lagi ke bawah, ini duplikat lagi ke bawah. Nah, ini kita samakan sampingnya, duplikat ke sini, paste. Ya, oke. Nah, kita bikin dimensi seperti ini lemari ya. Nah, kita bisa mengukur ini di sininya berapa, ke sini berapa, klik ke atas. Ini ukuran meter. Ini buat ngeprint ya, kita buat di printnya supaya tukangnya lebih mudah. Terus dari sini ke sini, terus ya, oke, tarik ke sini. Nah, sini 20 cm. Kemudian di bagian pintu yang atas sini klik, terus ke bawah klik juga, samping. Nah, ini ada objeknya, keterangannya. Ini bagian sini berarti ukurannya 7,92 cm. Ini sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi suatu objek ukuran realnya apabila kita di print ya, kita cetak. Nah, ini segini. Parallel dimension tool ya. Di sini ada lagi objeknya tuh, ada horizontal parallel ya, horizontal vertikal. Kita mengukur sini khusus ya. Ini khusus yang vertikal, horizontal ditusukkan dari bawah. Ini fungsinya hampir sama ini ya, sini terus ke bawah, terus ini sama ini. Kemudian ada dimensi yang angular dimension, kita mau mengukur dari sini ke titik ya, kita bikin kotakan lagi, contoh sini kotak, terus kita ukur dari sudut ke sudut. Nah, ini lengkungnya berapa tuh, dari sudut ke sini ke sudut sini, ini lengkungnya nah ini lengkungnya 44,02 derajat Celcius untuk kemiringan sininya. Terus di sini ada segmen, klik ya, klik sekali, geser sini. Nah, tuh. Kemudian ada delete out dari sini ya, klik sini. Nah, ini mengukur dimensi 2.1.2 ini ukurannya ya. Seperti ini fungsi dari parallel dimension tool, horizontal vertical tool, angular dimension, dan segment dimension serta Dolek cloud ya. Kemudian kita melanjut ke tool selanjutnya, yaitu connector tool. Ini berfungsi untuk menghubungkan, kita ke tambah halaman baru. Ini berfungsi untuk menghubungkan, dari namanya adalah connector tool. Nah, untuk menghubungkan suatu objek ya. Sini kita klik 1, klik 2, pakai ini ya, klik 1, tarik. Nah, ini dari hubungan ini berapa ukurannya ya, jarak sini sampai sini itu ukurannya berapa tuh, untuk dimensinya ya. Sebalik, ini pakai yang ini, pakai konektor. Ulangi, kita undo ya. Nih bikin dua objek, kita bikin dua objek. Terus dari ini konektor, titik 1 ini ada titik merahnya nih di sini, tik tik. Nah, ini akan nyambung tuh, ini untuk menghubungkan ya. Terus dari sini ke sini, tik tik. Nah, ini untuk menghubungkan dua objek ya.
Ini berfungsi sebagai contoh, kita mau bikin meja ya. Kita mau bikin meja terus dengan ukuran misalkan di sini 10 cm, berarti kita pakai skala, berarti 10 berarti 100, dan ini 8 berarti tingginya 77 berarti. Nah, ya, ini 10 tinggi kali 7. Lebarnya kurang, lebarnya misalkan 1,5 berarti 15 cm ya. Nah, ini untuk bentuk mejanya. Sini kita hubungkan tik sini ke sini, terus dari sini ke sini ya, tuh. Nah, untuk membuat suatu objek balok ya. Oke. Ini fungsi dari konektor tool. Menu selanjutnya adalah kita akan melanjutkan ke menu shadow. Shadow adalah menu untuk membuat bayangan. Sebagai contoh di sini kita punya objek ya. Kita bikin objek warna kotak, terus warnanya warna biru. Nah, kita bikin bayangan. Tinggal pilih menu bayangan terus ke bawah. Nah, tuh bayangannya seperti ini. Nah, untuk bayangan sendiri warnanya bisa kita rubah ya. Dari sini kita pilih, kemudian kita ganti. Yes. Ini kita pilih, terus kemudian di sini kita ganti warnanya. Nah, bayangannya bisa kita rubah warnanya. Nah, ini tinggal di setting, mau normal, auto multiply, ada divide, ada lighter, darken ya, tergantung kebutuhan kita ya. Silakan dicoba-coba menunya. Apabila belum sesuai maka kembali lagi ya. Terus di sini ada transparansi bayangan ini ya. Contoh kita kasih warna hitam saja. Nah, untuk transparansinya di sini ada 50. Kita bisa menambahkan transparansinya misalkan cuma 20, lebih tipis. Nah, bayangannya lebih tipis. Dan ini adalah ketebalan ya. Ini kebenaran ya. Untuk banyaknya bayangan ini. Nah, lihatin tuh, ini lebih besar, ini kecil, misalkan sini 10. Nah, lebih kecil. Oke, ini untuk menu shadow bayangan. Terus di sini ada menu contour. Nah, di sini ada menu contour. Contour itu untuk membuat objek, menduplikat objek ya, menduplikat objek secara otomatis dengan ukuran sesuai dengan keinginan kita. Misalkan kita ingin buat objek kayak gini nih, ada dua objek kotak. Nah, ini otomatis ukurannya kan dimensinya mengikuti. Nah, di sini juga kita bisa membuat duplikatnya berapa. Ini kan cuma 1, tambahin 2, 3, 4. Nah, ini fungsi dari kontur. Nanti kita akan praktek penggunaan kontur ya. Ini warnanya misalkan merah. Nah, terakhir di sini warnanya hitam. Di sini kita bisa setting warnanya. Untuk fillnya misalkan ganti warna dengan ini putih, biru. Nah, dari merah ke merah menuju ke biru akhir di sini. Ya, ini fungsi dari kontur. Ini juga bisa berfungsi untuk teks ya, misalkan belajar Corel Draw ya. Ini belajar Corel Draw, kita bold, kita change ya, upper, kemudian coba kita pakai kontur ya. Nah, seperti ini.
Ini konturnya cukup kita satu saja. Nah, satu saja, tapi kita perbesar. Ya, warnanya kita rubah menjadi misalkan merah. Nah, seperti ini fungsi kontur. Ya. Demikianlah tutorial pertemuan yang ke-6 dari tukang setting. Mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.